wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dan seluruh pelajar Indonesia, khususnya pelajar Muhammadiyah? Sehat selalu? Sehat ya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga semangatnya, selalu jaga motivasi belajarnya meski di tengah-tengah pandemi seperti ini. Baik anak-anakku, marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca doa dengan harapan apa yang kita akan lakukan ke depan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dan seluruh pelajar Muhammadiyah se-Indonesia, bahkan di luar negeri barangkali bisa mengakses video ini. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberi nikmat. Barangkali nikmat ini tidak dinikmati oleh semua orang. Ya. Apa itu? Yaitu nikmat sehat. Maka di tengah-tengah seperti ini, pandemi seperti ini, kita wajib bersyukur, selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Karena Allah sudah berjanji kalau kita pandai bersyukur, maka nikmat kehidupan kita akan ditambah. Tapi kalau kita kufur, Allah itu akan murka pada kita. Mari kita syukuri itu tidak hanya dengan lisan, harus dengan perbuatan. Apa yang bisa kita lakukan menyukuri nikmat ini? Yaitu bisa dengan belajar dengan rajin meski di tengah-tengah pandemi seperti ini. Baik anak-anakku dan seluruh pelajar Indonesia, khususnya pelajar Muhammadiyah, kali ini kita dipertemukan untuk kedua kalinya karena sebelumnya kita sudah bertemu di mata pelajaran kemuhammadiyahan kelas 7. Ini tetap kelas 7, jangan salah kelas ya. Ini khusus pembelajaran kelas 7, khususnya untuk siswa saya karena video ini memang khusus dibuat untuk media pembelajaran di sekolah SMP Aisyah Boarding School Malang. Tetapi video ini juga manfaatnya kami berharap juga bisa dirasakan oleh seluruh pelajar Muhammadiyah se-Indonesia, bahkan pihak-pihak yang kira-kira perlu atau butuh dengan kemuhammadiyahan. Baik, kali ini di pertemuan ini kita sudah akan melanjutkan bab selanjutnya. Karena kemarin sudah kita pelajari di bab pertama, di pertemuan pertama kita pelajari apa? Masih ingat? Kalau belum ingat silahkan dicek videonya. Tapi saya ulas sedikit ya untuk mengingat kembali. Di bab 1 kita sudah pelajari bagaimana perkembangan mulai dari awal sampai sekarang tentang perguruan Muhammadiyah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kita sudah ulas di situ. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memulai karir gerakan di dunia pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan. Dimulai dari dimulai dengan mendirikan sekolah membuat tempat belajar di ruang tamu. Tapi sebelum itu beliau sudah menjadi seorang guru atau seorang pendidik di sekolah Belanda atau Quick School waktu itu. Baik, kita akan lanjutkan ke bab 2, yaitu kita akan berbicara sejarah hidup dan kepribadian tokoh Muhammadiyah. Di sini ya, di bab 2. Ini bab 2, sejarah hidup dan kepribadian tokoh Muhammadiyah. Ini buku adalah tetap buku pendidikan kemuhammadiyahan untuk SMP dan MTS Muhammadiyah sesuai kurikulum K13 sudah disesuaikan. Baik, ketika kita akan berbicara tentang sejarah hidup, tentang kepribadian tokoh Muhammadiyah, siapa itu? Nah, di sini akan fokus pada satu sosok saja, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi sebelum itu, di bab ini saya bagi 2 pertemuan.
Yang pertama ini saya hanya ingin berkisah gitu. Berkisah yang berjudul tentang kisah cangkir yang cantik. Kisah ini hanya cerita imajinasi karena nanti akan ada hal-hal yang tidak terjadi di dunia nyata. Jadi hanya imajinasi. Baik, kita mulai. Dari mana ceritanya? Sepasang kakek dan nenek datang ke sebuah toko souvenir untuk hadiah cucunya. Jadi ada dua sosok, laki-laki dan perempuan, sudah sepuh, maka dipanggil kakek nenek. Mereka berdua datang ke toko souvenir untuk membeli hadiah untuk cucunya. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik bentuknya. Cantik bentuk. Matanya itu tertuju pada satu cangkir yang cantik bentuknya. Ya. Kemudian mereka berdialog. Lihat cangkir itu, cantik sekali, kata nenek. Benar, itu cangkir tercantik yang pernah kulihat, kata kakek. Nah, dua sosok ini berdialog gitu. Ibaratnya berdialog, ketika sudah melihat itu berdialog. Lihat itu, cantik sekali. Si kakek juga bilang, itu bilangnya. Itu adalah cangkir tercantik yang pernah aku lihat, kata si kakek. Jadi memang mereka melihat satu buah cangkir yang cantik bentuknya. Ketika mereka mendekatinya, tiba-tiba cangkir itu berbicara. Nah, ini sisi imajinasinya. Ya, cangkir itu berbicara. Imajinasi karena tidak terjadi di dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya aku sebelum menjadi secantik ini, aku hanyalah seonggok tanah yang tidak berguna. Seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin yang mengambilku dan melemparku ke roda yang berputar. Jadi tanah liat ini merasa dirinya tidak berguna, tapi ada seseorang yang mengambilnya, kemudian dilempar ke roda yang berputar. Dilempar duas gitu ya. Berputar dia. Kemudian aku berputar-putar sampai merasa mual. Bisa ya, tanah itu bisa merasa mual. Aku bilang, stop. Tetapi pengrajin itu bilang, belum. Kata si pengrajin, belum, katanya ke tanah. Kemudian dia menyodokku dan meninjuku berulang-ulang. Wah, pokoknya disodok, ditinju, dipukul pokoknya, ya. Aku bilang, kembali dia bilang, stop. Karena dia merasa kesakitan, si tanah ini ditonjok, diputar dan disodok dan lain-lain. Kemudian tetapi pengrajin itu tetapi ia malah memasukkanku ke dalam perapian. Aku berteriak, panas, kata si tanah. Sudah dipukul, disodok, ditinju, diputar-putar, dia dibakar, masukkan ke dalam api. Tetapi ia tak menghiraukanku dan berkata, apa kata si pengrajin? Belum lagi, padahal si tanah ini sudah merasa kesakitan, kepanasan. Setelah itu aku diangkat dari perapian untuk didinginkan. Nah, setelah dilempar ke perapian, dia diangkat, didinginkan. Kupikir penderitaanku sudah selesai, katanya. Ternyata belum. Kasihan sekali si tanah ini. Kemudian aku diberikan kepada seorang wanita untuk diwarnai. Asapnya yang mengepul membuatku sesak dan membuatku mual. Ku bilang, cukup, berhenti. Tetapi ia bilang, belum. Si perempuan itu juga bilang, belum. Kemudian ia memberikan aku pada seorang pria untuk dimasukkan ke dalam perapian yang lebih panas lagi. Jadi setelah tadi itu dia dimasukkan, diangkat, diwarnai, dimasukkan lagi
ke yang lebih panas. Untuk dimasukkan ke perapian yang lebih panas. Sambil menangis aku berteriak, tolong hentikan penyiksaan ini, aku mohon. Si tanah kalau sudah merasa. Tetapi orang itu tak menghiraukan tangisan dan teriakanku. Setelah puas ia membakarku, maka aku diangkat dan membiarkanku sampai dingin. Nah, setelah dari api itu diangkat lagi. Tiba-tiba datang seorang wanita muda mengangkatku dan menaruhku di almari kaca. Betapa terkejutnya aku, serasa tak percaya melihat sebuah cangkir yang cantik berada di situ. Seketika kesakitan dan penderitaanku sirna tatkala melihat diriku yang baru. Jadi si tanah yang awal, si cangkir yang awalnya tanah itu sekarang sudah merasa bahwa dirinya lebih cantik dari yang sebelumnya. Yang dari awalnya tanah yang dia merasa tidak ada guna, sekarang dia berada dalam sebuah lemari. Dia bilang di dalam sebuah almari kaca atau lemari kaca. Dan dia terkejut dengan wajah barunya, bentuk barunya. Nah, itu akhir dari ceritanya. Ceritanya berakhir dengan sebuah keterkejutan, sebuah cangkir. Nah, dari kisah tersebut bisa kita tarik kesimpulan ini, bahwa begitulah hidup. Ya, jadi begitulah hidup kita itu. Bahwa hidup di dunia itu sangat berliku-liku. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, kalau kita ingin menjadi seseorang yang tentu cobaan, rintangan itu harus kita rasakan. Jadi kalau sesuai dengan ini, begitulah hidup ini, tidak mudah. Banyak cobaan dan rintangan untuk bisa kita atasi. Dan jangan mudah putus asa atau mengeluh ketika menghadapi masalah. Ya. Demikianlah Allah menguji kita untuk menjadi yang lebih baik. Kalau kita bisa melewatinya dengan baik dan selalu ingat Allah. Jadi kita hidup itu begitu, adik-adik, anak-anakku, seluruh pelajar Indonesia. Ketika kita mendapat cobaan, ketika kita mendapat ujian, itu kita sedang diuji untuk naik level. Sekolah ada ujiannya, sekolah ada cobaannya. Tetapi coba kita perhatikan, untuk sekarang naik ke kelas 7 kalian, kemarin kelas 6, ada ujian tidak? Ada. Sebelumnya kelas 5, naik mau kelas 6, ada ujiannya. Itu hidup kita itu juga begitu, sama dengan sekolah. Jadi kalau kita dapat ujian, dapat cobaan, jangan pernah nyerah, jangan putus asa. Karena Allah itu memberikan kita ujian atau cobaan tidak lebih dari kemampuan kita. Artinya Allah ketika memberikan cobaan atau ujian itu sesuai dengan kadar kita. Hanya kita itu mampu tidak, sadar tidak bahwa kita bisa melewati ujian itu. Ketika kita bisa dan mampu mengatasi masalah atau ujian atau cobaan itu, maka Anda naik kelas. Ya, maka kualitas hidup kita, kualitas hidup Anda itu lebih dari sebelumnya. Maka ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketika kita dapat masalah atau ujian, jangan nyerah. Hadapi itu. Itu tantangan. Dan setelah lewati ujian itu, rasakan perbedaannya. Ya. Mungkin kalian atau adik-adik sekalian belum merasakan itu. Masih enak saja, zona nyaman katanya. Masa sekarang itu. Ya, kalau nyaman terus, manja terus di rumah dengan fasilitas yang serba ada, bas. Banyak cerita orang sukses itu bermula dari sebuah kesengsaraan. Tidak semua orang sukses itu tiba-tiba mengalami proses dari bawah naik.
saya doakan semoga hidup kita seperti itu, sabar dalam menghadapi ujian dan sadar kalau sedang sabar dalam menghadapi ujian dan sadar bahwa ujian itu untuk menaikkan kelas, menaikkan kualitas. Maka selamat menghadapi ujian. Ujian hidup, bukan ujian sekolah. Ujian sekolah itu nanti ya. Ujian hidup, setiap hari kita diuji. Ini sekarang kita pandemi diuji sama Allah. Ya. Kalau kita tidak jeli menyerah gitu, mati. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugasnya untuk pertemuan ini adalah saya ingin kalian itu berkisah, ya, berkisah tentang selama hidup. Nah, sekarang umur berapa? Sebelum itu ujian atau cobaan yang seperti apa? Ujian yang paling berat, yang paling kalian anggap itu berat sekali dan susah menghadapinya. Kalian ceritakan itu yang paling berat. Ya, kalau tidak nemu paling berat ya berat. Ya pokoknya tentang ujian lah. Ujian tentang apa? Baik dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dengan keluarga, orang tua, ujiannya apa? Berkisah di situ, dan saya ingin terakhir kalian ungkapkan hikmah dari proses itu. Itu saja ya. Silahkan kisahkan satu kisah, saya ingin baca nanti. Saya akan janji jika ada kisah yang inspiratif saya buatkan video lagi di sini ya. Atau kalau semuanya nanti kita urut untuk kita buatkan video tentang kisah inspiratif ini, agar orang juga bisa belajar dari kalian, karena kita belajar itu tidak hanya dengan buku, bisa dengan cerita atau kisah orang lain. Itu saja tugasnya, jelas ya. Silahkan berkisah tentang ujian yang kalian anggap berat dan hikmahnya apa. Kisah itu saja. Jangan cerita orang lain, cerita sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Jangan lupa beri komen terhadap video ini. Apakah video ini jelas? Apakah video ini mudah dipahami? Kalau tidak mudah dipahami, tolong beri kami kritik atau saran bagaimana. Ini kita coba dengan versi live. Kalau kemarin kan video begitu, sekarang kita coba live langsung dengan wajah saya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.